3922129201. Saya merupakan salah satu dosen di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dari Diploma 3 dengan program studi Teknik Budidaya Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Wadah Budidaya Perikanan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Wadah Budidaya Perikanan yang saya ampu. Mata kuliah Wadah Budidaya Perikanan ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 2 oleh taruna atau taruni program studi Teknik Budidaya Perikanan. Mata kuliah ini memegang peranan kunci dalam perikanan budidaya ikan, di mana dengan melalui mata kuliah ini taruna akan memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan desain, tata letak, dan konstruksi wadah budidaya yang mencakup pemilihan bahan, teknologi pengelolaan air, manajemen lingkungan, dan juga pemeliharaan kesehatan ikan budidaya. Pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah ini diharapkan mampu membekali taruna dengan keterampilan praktis dan teoritis yang diperlukan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan wadah budidaya secara efisien dan tentunya berkelanjutan. Dengan demikian, mata kuliah Wadah Budidaya Perikanan ini sangat penting dalam mencetak para profesional yang kompeten di bidang budidaya perikanan serta turut berkontribusi dalam pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Kode mata kuliah Wadah Budidaya Perikanan ini adalah TBP 2.15.2.2, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini juga didesain dengan capaian pembelajaran program studi pada unsur khusus keterampilan khusus yang pertama, yaitu mampu menentukan lahan untuk kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan sesuai dengan standar CPIB, CBIB, dan juga Good Aquaculture Practice atau GAP. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini dibagi menjadi 7 capaian pembelajaran mata kuliah, di mana yang pertama diharapkan taruna mampu menjelaskan apa itu pengertian tentang kolam budidaya, perkembangan, dan juga persyaratannya. Kemudian untuk capaian yang kedua, taruna diharapkan mampu menjelaskan serta menentukan wadah budidaya yang cocok sesuai dengan komoditas-komoditas tertentu. Capaian mata kuliah yang ketiga, taruna itu diharapkan mampu untuk menentukan pemilihan lokasi budidaya yang ideal sesuai dengan jenis atau spesies ikannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, taruna diharapkan mampu mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan budidaya perikanan, baik itu pembenihan maupun pembesaran. Capaian pembelajaran yang kelima, taruna diharapkan mampu menjelaskan dan membuat perencanaan wadah yang sesuai dengan jenis komoditas ikan tertentu. Kemudian capaian pembelajaran yang keenam, taruna diharapkan mampu menjelaskan dan membuat perencanaan peralatan wadah budidaya. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran yang ketujuh, yaitu taruna diharapkan mampu menjelaskan kemudian menggambarkan sistem instalasi pengolahan air limbah yang ada pada kegiatan budidaya perikanan, baik itu pembenihan maupun pembesaran. Dalam 7 capaian pembelajaran mata kuliah ini dibagi ke dalam 14 kali tatap muka dan 16 pokok bahasan, di mana pokok bahasan yang pertama atau minggu pertama kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi wadah budidaya yang terkini. Kemudian yang kedua adalah wadah budidaya berdasarkan lokasi dan juga wadah budidaya berdasarkan spesies ikan. Ada wadah budidaya untuk spesies crustacea, wadah budidaya untuk moluska, dan wadah budidaya untuk aquatic plant atau tanaman hias. Kemudian pada pertemuan ketujuh, kita akan membahas persyaratan teknis dan juga non-teknis pada pembuatan wadah budidaya ikan, baik itu bagian pembesaran maupun persyaratan teknis dan non-teknis pada pembenihan ikan. Kemudian setelah UTS atau ujian tengah semester akan dilakukan pembahasan selanjutnya mengenai sarana dan prasarana budidaya pada pertemuan ke-9, kemudian peralatan budidaya, dan pada
desain sederhana, konstruksi dan tata letak wadah untuk pembenihan, desain sederhana dan konstruksi serta tata letak wadah untuk pembesaran. Dan di sini di mata kuliah ini juga akan membahas mengenai teknologi terkini yang diterapkan pada suatu wadah budidaya perikanan pembesaran maupun pembenihan, serta akan dijelaskan bagaimana perawatan wadah-wadah tersebut. Di pertemuan terakhir atau minggu ke-16 kita akan membahas mengenai fungsi dan juga manfaat IPA. Pelaksanaan perkuliahan wadah budidaya perikanan ini diselenggarakan secara metode blended learning, yaitu secara sinkronus dan juga asinkronus. Pada pembelajaran secara sinkronus dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui video conference ataupun aplikasi Zoom Meeting dan juga Google Meet. Sedangkan untuk pembelajaran secara asinkronus dilakukan melalui aplikasi pembelajaran silat maupun WhatsApp group ataupun penugasan materi konseptual proyek individu ataupun berkelompok. Komponen interaction dalam mata kuliah wadah budidaya perikanan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan kolaboratif seperti diskusi kelompok di dalam kelas maupun praktik-praktik lapangan yang nantinya akan ada di setiap selesai pertemuan per mata kuliahnya. Jadi hal ini memungkinkan setiap taruna untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya serta mengaplikasikan konsep-konsep teoritis yang sudah disampaikan oleh dosen pada setiap pertemuan atau setiap tatap muka. Komposisi penilaian dalam mata kuliah wadah budidaya perikanan ini adalah meliputi penilaian untuk kegiatan teori dan juga praktek. Untuk nilai teori itu berupa nilai tugas sebesar 20%, nilai UTS 40% dan UAS 40%. Sedangkan untuk nilai praktek, nilai tugasnya sebesar 30%, UTS 30% dan juga UAS 40%. Di mana penilaian ini telah mengacu kepada rubrik penilaian yang sudah di breakdown pada RPS yang telah disusun. Demikian informasi secara umum tentang mata kuliah wadah budidaya perikanan ini. Selanjutnya akan ditampilkan mengenai salah satu tatap muka dalam kegiatan perkuliahan wadah budidaya perikanan yang akan membahas topik mengenai desain dan tata letak wadah pembenihan ikan dan bagaimana cara melakukan praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena wadah budidaya perikanan ini adalah hal yang sangat penting, yang sangat krusial sebelum kalian bisa mempelajari tentang pembesaran ikan, pembenihan ikan maupun budidaya ikan yang lainnya. Kalian harus mengetahui dulu bagaimana itu konstruksi lahannya, konstruksi budidayanya, spesifikasi lahan, baik tekstur tanah dan lain sebagainya. Dan juga kalian juga harus mengetahui dulu bagaimana pengelolaan atau manajemennya sebelum masuk ke praktikum mengenai tentang budidaya ikannya sendiri. Jadi pada mata kuliah dasar pembenihan ini atau wadah budidaya perikanan ini ada satu materi yang harus sudah kalian pahami, yaitu adalah dasar-dasar perikanan. Itu sudah diajarkan waktu di semester yang pertama. Dan di semester 2 ini selain wadah budidaya, kalian juga belajar tentang manajemen kualitas air dan juga hama dan penyakit ikan. Jadi semuanya saling berkesinambungan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah wadah budidaya perikanan dengan baik. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas hari ini, yaitu yang pertama adalah pemilihan lokasi pembenihan, analisa faktor teknis, sosial dan ekonomi, jenis-jenis wadah pembenihan dan juga perhitungan kebutuhan wadah sesuai dengan proses produksi benih ikan. Ada pun beberapa faktor teknis yang berhubungan dengan operasional produksi benih ikan, yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ada dua faktor sebenarnya, ada faktor teknis dan juga non teknis. Kalau faktor teknis ini adalah yang berhubungan langsung dengan wadah tersebut atau berhubungan dengan proses produksi pembenihan tersebut. Kalau sedangkan faktor non teknis itu berhubungan seperti berhubungan dengan masyarakat sekitar, dengan kondisi alam, itu dan lain sebagainya. Jadi untuk faktor teknis itu ada tekniknya, teknik pembenihan ikannya. Kita harus tahu apa yang dibudidayakan, yang mau dibudidayakan itu apa. Pertama komoditas ikan. Kemudian ada iklim, ada kemungkinan tanah, ada tekstur tanah dan juga ada
pun sekarang dibangun. Gitu. Itu yang pertama adalah sumber air, lokasi airnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aktivitas masyarakat atau apakah di sekitar sumber air itu ada pabrik atau ada pemukiman atau ada pasar, pertanian dan juga sebagainya. Kenapa ya? Kenapa harus dilihat tempat ini? Kenapa nggak boleh dengan pemukiman? Tidak, dan tidak tercemar oleh air. Kemudian kedua adalah ketepatan menentukan sumber air. Jadi itu tadi akan mulai dari operasional. Kalau tadi saya katakan kalau dia dari Jombang, kemudian dia butuh air laut, dia harus suka bayar dulu karena turun air laut dan sebagainya. Apa fasilitas semakin tinggi. Yang kedua, air laut yang dibuat itu belum tentu sama dengan irigasi udang offshore tadi. Dan yang ketiga adalah kualitas airnya. Jelas dalam setiap pembenihan maupun pembesaran ada standar nasional tentang berapa kualitas airnya. Jadi kalau ada pembuangan limbah pabrik industri ke sungai, kemudian ada limbah juga, ada limbah pemukiman. Kalau di pabrik kasusnya, kalau di pabrik mereka biasanya menyediakan IPAL, instalasi pengelolaan limbah. Tapi ada beberapa pabrik yang cenderung mereka IPAL-nya asal ada IPAL, tapi tidak ada treatment. Jadi keluar pun limbah yang keluar dari pabrik itu tetap bau, ada tetap mencemari. Kalau kalian kita lihat yang ada pabrik udang yang di sini, itu kan setelah ada pabrik itu kan jadi bau. Awal dulu sebelum awal itu kita nggak ada treatment. Jadi air limbah dari udang itu langsung dibuang di sungai. Nah kemudian akhirnya setelah itu kita treatment, kita pakai bioflok, kita pakai kikir, kita pakai probiotik dan sebagainya, baunya sedikit berkurang, walaupun sebenarnya masih ada karena memang ada beberapa industri pengolahan itu yang tidak standar pabrik. Kalau tidak standar pabrik maka dia akan menyediakan beberapa alat-alat, seperti IPAL, kemudian ada UV, ada sterilisasi air dan sebagainya. Tapi kalau tidak terstandar asal diberikan aja. Kemudian dari limbah pemukiman. Limbah pemukiman itu ada deterjen, ada sisa dapur dan juga ada sampah. Yang jelas ini sangat mempengaruhi sumber air yang ada di sana. Kemudian ada juga limbah pasar dan juga limbah pertanian. Jadi memang ada beberapa limbah pasar itu yang bisa menimbulkan perairan. Tapi kalau limbah pasar itu sudah tercemar dengan yang lainnya seperti plastik atau bahan-bahan yang lainnya, maka jadi tercemar, tidak lagi menyuburkan si air kita di sumber air, tapi dia malah mencemari. Kemudian kalau limbah pertanian ada juga karena petani sering menggunakan pupuk, makanya pupuk pertanian ada pestisida, ada kemudian dia menggunakan intensitas dan lain sebagainya. Itu air yang kalau petani kan selalu ada air yang menggunakan untuk menanam padi. Nah, setelah pengaplikasian pestisida di padi, pasti pestisida itu akan masuk ke dalam air itu. Air itu kemudian akan mengalir ke sungai. Sungai akan menjadikan sumber air yang kalau misalnya kita mau untuk pembenihan. Lalu bagaimana dengan air sumur? Jadi kalau air sumur itu dia mengandung bahan kimia seperti Fe atau besi, ada juga CO2 dan juga pH. pH-nya sangat rendah. Dia sebenarnya tidak baik bagi perkembangbiakan biota. Akan tetapi kalau air sumur itu kalau mau dipakai tidak masalah dipakai, tapi harus diendapkan dulu. Ini sebenarnya tidak hanya di pembenihan. Kalaupun kalian biasanya belikan di akuarium aja, belikan di akuarium airnya baru, mungkin ikannya itu langsung dimasukkan ke dalam akuarium dan air baru itu. Pasti akan disirkulasi dulu, difilter dulu beberapa hari, 2-3 hari, baru kemudian ikan yang baru tadi dimasukkan ke wadah yang akuarium yang baru disiapkan itu tadi. Sama juga kalau itu kan sama aja kita dengan air sumur, air PDAM. PDAM apa lagi? PDAM itu sudah banyak kapurnya juga, ada kapur dan juga penjernih airnya yang tidak bau. Nah itu harus diendapkan dulu atau difilter dulu sebelum dipakai. Kemudian bagaimana kalau air danau? Nah, kalau air danau sebenarnya dia bagus, tapi harus didukung dengan beberapa kualitas airnya, berapa pH-nya, berapa salinitas, suhu, pH, dan lain sebagainya. Kemudian cek juga jarak danau itu dari lokasi. Kalau sejauhan buat apa mengambil air dari danau? Kepanjangan pipa untuk penyedotan airnya. Kemudian bagaimana jumlah air dan juga debit air yang ada di danau itu. Lalu bagaimana tingkat kekeruhannya, apakah dia jernih atau dia keruh. pH dan juga beberapa
kandungan senyawa apa aja yang harus diukur. Itu ada amonia atau NH3, ada nitrat tidak boleh lebih dari 0,5 ppm, dan juga ada asam sulfida atau H2S itu juga tidak boleh lebih dari 0,1 ppm. Kemudian jarak, itu sudah jelaskan kalau jarak menentukan seberapa jauh nanti kita ngambil airnya. Kemudian ada keluhan. Jadi ingat, air yang bersih belum tentu bagus. Semakin jernih air maka dia akan semakin kekurangan mineral. Jadi kandungan mineral semakin sedikit. Air yang keruh, kandungan lumpurnya atau kandungan moleknya juga akan semakin tinggi. Itulah kenapa kalau misalnya ditambah air itu tidak menjadi awet, tidak jadi keruh akan warnanya coklat, hijau kecoklatan seperti itu. Karena nanti cenderungnya air yang seperti itu diindikasikan dia malah mengandung banyak plankton dan juga dasar granit atau alam. Itu adalah sumber air. Kemudian faktor selanjutnya adalah tekstur tanah. Dalam membangun sebuah pembenihan atau proses produksi pembenihan itu harus melihat tekstur tanahnya seperti apa. Jadi tanah itu harus mampu menahan tekanan air dan juga dapat menampungnya. Jadi tidak ada membesar, sebisa mungkin tidak ada membesar. Karena walaupun tanah nih, kalau misalnya pembenihan itu biasanya bahannya itu adalah bahan semen. Kebanyakan bak semen, terlalu dan kebesaran. Bak semen, kalaupun udah bak semen, tapi kalau tekstur tanahnya itu gampang anjlok atau gampang jatuh atau dia berpasir, nah itu biasanya walaupun sudah di beton, dia akan turun ke bawah. Akhirnya airnya merembes. Airnya di dalam tanah pun juga bisa masuk ke dalam kolam. Jadi ada beberapa tekstur ya. Misalnya ada yang pasir berlempung, ada pasir sendiri, ada yang lempung, ada juga lempung berpasir. Banyak juga ada tanah liat, tapi dan sebagainya. Nanti ada ininya sendiri, ciri-cirinya sendiri. Biasanya, nah ini ada lempung liat berpasir, ada lempung liat berdebu, ada lempung berliat, ada debu, ada liat sendiri, liat berdebu, dan juga liat berpasir. Biasanya yang paling baik digunakan untuk usaha budidaya atau wadah budidaya itu adalah lempung liat berpasir. Karena apa? Dia teksturnya itu jelas dan dia tidak berpasir dan juga tidak licin atau tidak lembek. Jadi dia tidak akan mudah jatuh seperti kita. Itu adalah tekstur tanah. Kalau tadi sudah sumber air, ada tekstur tanah. Kemudian yang sekarang adalah pemiringan lahan atau topografi. Pemiringan lahan ini juga penting karena tidak semua bumi adalah bulat, jadi datarannya tidak datar. Mungkin terasa datar karena mungkin sudah dilapisi dan sebagainya. Sebenarnya tanah itu tidak datar. Jadi tanah itu ada yang miring, ada yang tiba-tiba bergelembung atau seperti gunung dan lain sebagainya. Nah, kemiringan tanah ini biasanya menentukan tipe, luas, kedalaman, dan juga banyaknya kolam yang bisa dibuat. Karena apa? Kalau kemiringan tanah ini juga menentukan nanti aliran airnya. Kalau kita mau membangun sebuah budidaya, entah itu pembesaran atau pembenihan, kalau aliran airnya itu kita harus memompa dulu dari bawah ke atas, akan lebih sulit daripada kalau kita membuat aliran air sendiri secara alami. Jadi apakah dia tipe lahannya terlalu miring? Kalau tipe lahannya terlalu miring, maka itu bisa dibuat pematang yang lebar dan juga agak tinggian. Jadi tapi pematangannya juga harus kuat buat menahan pendinginan biar nggak kosong. Kalau tipe lahannya terlalu datar, nah itu harus digali lagi tanahnya. Jadi sumber airnya dari dalam tanah itu keluar. Gambarnya ada beberapa tipe tanah. Ada yang seperti huruf V. Kalau tipe tanahnya seperti huruf V atau terlalu curam seperti ini, maka dia di samping-sampingnya harus ada pematang atau pembatasnya. Dan di sini pun tidak cocok untuk dijadikan sebagai lahan budidaya. Karena kolamnya yang dipakai hanya paling cuma satu kolam, yang di bagian tengah aja. Belum kita masuk mematang samping-sampingnya itu lebih banyak lagi nanti faktor biaya. Kemudian kalau ada huruf V juga, tapi dia tidak terlalu curam. Jadi mungkin pematangnya di samping-samping, tapi bagian tengahnya tidak langsung ekstrem begini seperti ini, ada sedikit datar sedikit. Nah itu bisa dibuat kolam, tapi hanya mungkin sekitar 2-3 kolam, tidak bisa maksimal. Dan dibentuk harus paralel, jadi atas bawah, nggak boleh samping-samping. Karena nanti airnya itu akan dari atas kemudian ke bawah. Ini membentuk aliran air
biasanya untuk apa kalau musim ini? Kayak kalau yang konsumsi ada juga ikan kerapu dan kakap itu bisa untuk yang sangat musim dingin besarannya. Kalau nanti kemudian ikan kakap maka akan disetting hatchery-nya itu ada blower-nya. Jadi hatchery-nya tertutup full sampai nanti ada blower. Jadi terkondisikan. Kalau hatchery itu yang penting adalah bangunannya tuh benar-benar tertutup dan ada blower-nya kalau memang terkendala dengan musim. Jadi mengkondisikan suhu tetap stabil walaupun suhu sudah terlalu panas ada heater-nya pasti nanti seperti itu. Kemudian ini ada beberapa jenis ikan yang berkembang biak. Kalau misalnya mau yang ikan tahunan maksudnya selalu ada, stoknya selalu tersedia, itu ada ikan lele, ikan as, ikan nila, gurami, ikan bawal, atau ikan nila, ikan tawas. Tapi kalau ada beberapa ikan juga yang dia tuh musiman, jadi dia hanya pada musim hujan, seperti ikan patin dan juga ikan bawal. Maka ini biasanya produksi berinya adalah sekitar setahun 2 kali. Kalau untuk patin dan juga bawal, sedangkan untuk ikan lele, emas, nila, gurami dan juga tawas tadi itu setahun bisa 10 produksi. Oke, baik, ini ada tugas praktikum setelah perkuliahan ini. Tugasnya adalah silakan mengamati di sekitar lokasi, di sekitar lokasi kampus ini. Ini ada banyak sekali bak-bak, ada bak bulat, ada bak kolam alam, ada juga bak beton dan sebagainya. Silakan diamati bagaimana ukurannya, kemudian kira-kira bagaimana apakah ada predator, apakah ada di sekitarnya, kemudian silakan diukur, kemudian juga dianalisa kira-kira ikan apa yang hidup di situ, sumber airnya bagaimana, pemilihan lahannya bagaimana. Itu ya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini, untuk pesertanya bisa segera dilaksanakan. Saya Cynthia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal perkuliahan, Taruna akan melakukan pengamatan mengenai wadah budidaya ikan sesuai dengan kondisi lokasi budidaya. Di sini, Taruna akan diarahkan untuk memilih beberapa bentuk wadah budidaya yang berada di Teaching Factory di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Diameternya diukur. Sini, ke sini. Setelah memilih wadah yang diinginkan pada setiap kelompok, Taruna kemudian menganalisa kelebihan dan kekurangan setiap wadah budidaya yang ada. Selain itu, Taruna juga melakukan praktikum pengukuran luas dan volume tambak hingga pematang, serta mencoba membuat desain wadah budidaya perikanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal bagi Taruna untuk membuat konstruksi wadah budidaya. 4,3 meter. Kalau sana tadi 7,5 meter. Setelah melakukan pengukuran tambak dan juga kolam yang berada di wilayah Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Taruna kemudian diarahkan untuk membuat proyeksi wadah budidaya ikan. Dalam hal ini, Taruna akan menggambarkan potongan-potongan benda atau wadah budidaya perikanan yang telah mereka amati sebelumnya, sesuai dengan skala milimeter. Sehingga diharapkan pada akhirnya Taruna dapat membuat atau menyusun rencana pembuatan wadah dan kerangka budidaya. Demikian video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu dokumen PDD UKTPT bidang pengajaran. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.